Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im warham ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Bapak Dr. Haji Mulyadi MPD. Yang saya hormati para kepala bidang. Hadir di sini Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kepala Bidang Urais, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Kepala Bidang Tauqis, kemudian juga yang saya muliakan para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para ustadz, ustazah, hadirin wal hadirat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat pada hari ini, hari keempat Ramadan pada tahun 1446 Hijriah. Allah izinkan kita untuk melaksanakan amaliyah yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah melaksanakan solat fardu zuhur dilaksanakan secara berjemaah. Tentu ada perbedaan Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Kalau kemarin hari Senin yang memberikan tausiah itu adalah penceramahnya Masjid An-Nur, Provinsi Riau. Hari ini yang memberikan ceramah adalah penceramah Masjid Paripurna Kelurahan Masjid Al-Fajar, Labu Baru Barat. Jadi bedanya jauh, yang satu tingkat provinsi, yang satu tingkat kelurahan. Tapi saya senang juga karena yang hadir pada hari ini kan banyak juga doktor. Apalagi ada Dr. Zulfadli, yang baru kan Dr. Pak Syahrudin, Pak Dr. Syahrudin, Dr. Jisman, dan banyak lagi dokter-dokter yang lain. Tapi saya punya persoalan Bapak dan Ibu. Kadang-kadang ceramah susah lama, kadang-kadang susah sebentar. Sepertinya kali ini saya ceramah susah sebentar. Jadi agak lama pembahasan, ditambah lagi suasana di luar hari hujan. Jadi mohon Bapak dan Ibu bersabar. Kalau sudah masuk ke dalam tidak boleh keluar. Kalau mau keluar silakan keluar sekarang. Kalau nanti saya sedang berceramah, Bapak dan Ibu keluar, pembahasannya itu terputus, pemahamannya tidak sampai ke ujung. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, di dalam agama Islam itu Allah menurunkan beberapa kemuliaan, keutamaan. Jadi keutamaan, kemuliaan itu dia berdekatan. Sesuatu menjadi utama karena memiliki kemuliaan. Sesuatu memiliki kemuliaan karena memiliki keutamaan. Dan setiap keutamaan itu, ketika seseorang beramal di dalamnya, beramal padanya, itu dilipat gandakan pahala. Kalau dia berdoa, doanya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kemuliaan kepada tempat.
Satu tempat lebih mulia daripada yang lainnya. Contohnya, tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah tanah haramnya Mekah dan Madinah. Ulama berbeda pendapat mana yang lebih mulia, Mekah daripada Madinah. Sebagian ulama mengatakan Madinah lebih mulia. Sebagian lagi mengatakan Mekah lebih mulia daripada Madinah. Tetapi keduanya ini sama-sama mulia. Itu kemuliaan tempat. Ada kemuliaan yang dikaitkan dengan tempat itu seperti Masjidil Haram. Beramal beribadah di Masjidil Haram lebih mulia 100.000 keutamaan dibandingkan dengan masjid yang lainnya. Bahkan dijelaskan lagi oleh ulama, bukan hanya sholat saja yang lebih utama 100.000 itu Bapak dan Ibu. Berzikir lebih mulia 100.000, membaca Al-Quran lebih mulia 100.000, dengan amalan yang sama yang kita lakukan dibanding dengan amalan yang sama yang dilakukan di masjid yang lain. Kalau Masjid Nabawi 1.000, lalu juga Masjidil Aqsa 500, lalu masjid-masjid yang lain pasti peringkatnya di bawah itu Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Kemuliaan tempat. Bahkan masjid kita itu juga lebih mulia daripada tempat yang lainnya. Nabi mengatakan bahwa masjid adalah sebaik-baik tempat, lalu pasar adalah seburuk-buruk tempat di muka bumi. Pada kenyataannya manusia condong kepada tempat yang lebih buruk. Ini bisa saya sampaikan, pandangan yang membenarkan ini adalah ternyata di bulan Ramadan buka mall, buka masjid, banyak lagi orang di mall Pak daripada di masjid. Mall kan pasar, masjid sebaik-baik tempat. Ternyata kadang-kadang hati manusia condong pula kepada tempat yang tidak baik. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, itu kemuliaan yang berkaitan dengan tempat. Maka kalau kita sholat di masjid, itu lebih besar pahalanya ketimbang kita sholat di luar masjid, di selain masjid maksud saya. Bahkan juga secara fikih, urutannya itu, mana yang lebih besar pahalanya, sholat di masjid, sama-sama masjid. Yang satu masjidnya masjid raya, jemaahnya banyak. Yang satu masjidnya masjid yang sedikit jemaahnya. Lebih besar pahala sholat di masjid yang jemaahnya banyak. Jadi itu kemuliaan yang berkaitan dengan tempat. Ternyata Allah juga bukan hanya kemuliaan itu pada tempat, kemuliaan itu juga dikaitkan dengan waktu. Contohnya, dalam satu hari satu malam, kapan waktu yang paling afdal, yang paling utama? Waktu sepertiga malam. Dalam satu minggu, kapan hari yang paling mulia? Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Dalam satu tahun, kapan waktu bulan yang paling mulia? Walaupun Nabi menjelaskan tentang empatnya bulan haram, Ashhurul Hurum, 4 bulan haram, tetapi raja daripada segala bulan adalah Sayyidus Syuhurnya adalah bulan Ramadan. Berarti bulan Ramadan menempati kemuliaan tertinggi di dalam kita melaksanakan amalan, berdoa, dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya, kenapa suatu tempat begitu menjadi mulia? Suatu waktu begitu dipandang mulia? Ternyata itu seringkali, acap kali kemuliaan itu dikaitkan dengan sejarah Pak Bu. Ada orang yang menganggap bahwa satu tempat mulia. Kenapa? Karena dia memiliki sejarah. Ada orang yang ingin menghabiskan uang sampai puluhan juta demi datang ke suatu tempat yang jauh, karena tempat yang jauh itu memiliki sejarah yang luar biasa. Di dalam Islam,
ketika disebutkan waktu yang mulia, itu seringkali dikaitkan dengan sejarah waktu tersebut. Contohnya bulan Muharram, bulan mulia, terjadi peristiwa macam-macam, peristiwa bebasnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun contohnya, sehingga dia menjadi mulia. Bulan Ramadan mulia, tidak lepas juga dari sejarah bulan Ramadan itu, di mana bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Lalu juga bulan Ramadan dikaitkan keistimewaan itu, di samping bulan turunnya Al-Quran, juga merupakan bulan turunnya malam Lailatul Qadar. Bahkan juga keistimewaan Ramadan itu karena pada bulan Ramadan juga diwajibkan berpuasa. Lalu Nabi juga menjanjikan orang-orang yang melaksanakan qiyam pada malam-malam Ramadan, sehingga itu juga menambah kemuliaan bulan Ramadan. Sekarang kita berada di bulan Ramadan. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan kemuliaan Ramadan? Ibaratnya percikan kemuliaan itu akan hinggap ke kita. Percikan kemuliaan Ramadan itu akan mampir ke kita, akan menyelimuti kita. Kalau kita tidak memaknai Ramadan itu dengan beberapa aspek kemuliaan Ramadan yang saya sampaikan tadi. Contohnya, Ramadan mulia karena puasa. Bagaimana seseorang akan mulia sementara dia tidak puasa? Atau juga dia puasa, tapi puasanya puasa asal-asalan lah, tidak sebenar-benar puasa. Mungkin dia tidak batal puasa secara fikih, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak berhubungan suami istri di siang Ramadan. Tetapi boleh jadi puasanya itu menjadi tidak bermakna dan tidak bernilai kalau dia tidak meninggalkan sikap-sikap yang bertentangan dengan makna puasa. Sehingga disindir oleh Nabi SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju'i wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, lalu dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kalau Nabi menyebutkan kam min, betapa banyak, artinya banyak lagi orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan pahala puasa. Artinya sedikit orang yang mendapatkan puasanya itu dengan puasa yang sebenarnya. Kalau begitu banyak yang tidak sesuai puasanya. Karena itu kita tidak heran melihat orang puasa tapi masih menggunjing. Dia berpuasa masih riba. Dia berpuasa masih bohong. Dia berpuasa masih fitnah. Dia berpuasa bahkan juga perilakunya tidak mencerminkan orang yang berpuasa. Itu puasa menjadi kemuliaan. Bulan Ramadan lalu juga tentu menjadi kemuliaan kita. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya sedikit lagi ingin membahaskan, menstressingkan persoalan puasa ini kepada hadis Nabi SAW yang menjelaskan, kullu amali bani Adam kaffaratul lahu. Kata Nabi SAW, setiap amalan anak Adam itu, setiap amalan yang dilakukannya menjadi penebus baginya. Kafaratun, penebus. Pemahaman ini disandingkan dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan tentang, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut, kata Nabi. Atadruna manil muflis. Lalu dijawab oleh para sahabat Nabi, al-muflisu man la dirhamalana wala mata'. Orang yang bangkrut itu, kata sahabat Nabi,
adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang, tidak punya perhiasan. Lalu Nabi mengatakan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku, kata Nabi SAW, mayyati yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat, ya'ti bisolatihi wa sadaqatihi wa siyamihi, orang yang datang dengan amalannya, dibawanya solatnya, bawanya sodakohnya, dibawanya puasanya, bawanya segala kebaikannya. Wa ya'ti qad syatama hadza, lalu datang pula orang lain, orang yang pernah disakitinya. Wa qadhafa hadza, orang yang pernah dituduhnya. Wa akala mala hadza, orang yang pernah hartanya dimakan. Atau juga orang yang pernah dipukulinya. Wa daraba hadza, semua orang yang disakitinya, dipukulinya, dimakan hartanya, digunjingnya, difitnahnya, datang kepadanya. Lalu apa yang dilakukan oleh orang yang datang itu? Fayakhudhu min hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Lalu orang itu datang menagih kepada orang yang membawa amalan tadi. Orang yang pernah disakitinya datang, diambilnya amalannya. Karena waktu itu tidak ada lagi minta maaf, Pak. Jadi kalau umpamanya ingin minta maaf, sekarang minta maaf. Kalau kita merasa bersalah, sekarang minta izin. Kalau ada umpamanya hak orang lain yang terambil, minta izin sekarang. Kalau di akhirat nanti, tidak ada. Yang ada adalah barter. Barter. Apa yang dibarter? Pahala kita diambilnya. Hadza min hasanatihi, hadza min hasanatihi. Sampai dia habis pahalanya. Fa'in paniyat, sampai kalau sudah habis min hasanatihi pahalanya, kemudian masih datang orang yang menagih kepadanya. Fayakhudhu min khotoyahum. Kita pahala solat dah habis, pahala sedekah dah habis, semua pahala kita dah habis, Pak. Sementara orang masih ada yang datang kepada kita. Fayakhudhu min khotoyahum, lalu diambillah dosa orang yang bersalah itu, dikasih kepada kita. Setor dosa pertama, setor dari orang kedua, setor dari orang ketiga, sampai semua orang yang kita bersalah kepadanya itu memberikan dosanya kepada kita. Tsumma turiha alaih, sampai ditimpuk dosa-dosa itu kepadanya. Tsumma turiha finnar, lalu dia pun dicampakkan ke dalam api neraka. Tidak ada lagi yang bisa dibarter, Pak. Pahala dah habis, dosa yang disetor banyak-banyak ke kita, lalu dicampakkan ke dalam api neraka. Ulama menggandingkan hadis ini dengan hadis yang pertama yang saya bacakan tadi. Kullu amali bani Adam la kaffaratul lahu. Setiap amalan kita itu, Pak, menjadi penebus. Habis semua amalan kita. Tapi apa yang menyelamatkan kita, Bapak dan Ibu yang saya muliakan? Illas saum. Pahala puasa inilah yang menjadi harapan kita, Pak dan Ibu yang saya muliakan. Pahala kita habis, dosa juga mungkin semakin bertambah, tapi masih ada satu pegangan kita dari amalan-amalan yang kita pernah lakukan yang semuanya habis, kecuali adalah puasa. Maka puasalah yang akan menyelamatkan kita dari kobaran api neraka. Puasalah yang akan menjadi alasan kita untuk bisa tetap masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu kita lihat puasa kita, lihat hari pertama, ternyata bolong puasa kita. Lihat hari kedua, tidak maksimal puasa kita. Tengok hari yang ketiga, dari pertamanya bagus, siang masih bagus, sore masih bagus, 15 menit mau berbuka puasa, kata kawan kepada kita, Pak, Bu, ya. Kawan kita tuh lah cara ibu lo. Habis langsung pahala puasa kita hari itu, Pak. Karena membicarakan aib orang lain. Karena itu Bapak dan Ibu yang saya muliakan, setiap amalan kita boleh jadi akan habis pada waktunya nanti, sesuai dengan hadis Al-Muflis yang disebutkan oleh Nabi. Mudah-mudahan puasalah yang akan menyelamatkan amalan-amalan kita, yang menyelamatkan kita,
yang kita terima, yang akan diberikan langsung ganjarannya, balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat pun Bapak dan Ibu tidak mengetahui sebesar apa pahala puasa kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan ganjaran terhadap orang yang berpuasa. Itulah makna illa shaum wa ana ajzibi. Baik Bapak dan Ibu yang saya muliakan, terima kasih sudah sabar mendengarkan pembicaraan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi diri saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.